dan Ibu mungkin sering mendengar dari dulu, oh produk ini bagus untuk membantu regenerasi sel. Ataupun Bapak dan Ibu pernah mendengar, oh pakai kosmetik ini karena di dalamnya mengandung stem cell. Oke. Apa itu sebetulnya stem cell sih? Kita mengenal seperti yang tadi saya sebutkan, di dalam organ tubuh kita kan terdiri dari sel. Tapi kalau sudah terbentuk di dalam organ tubuh kita, itu masing-masing sudah punya sel sudah sel khusus lah namanya. Kalau sel itu yang membentuk liver disebut sel liver, sel itu yang membentuk tulang disebut sel tulang, sel itu membentuk kulit yang namanya sel kulit dan sebagainya. Itu adalah sel-sel yang sudah sel-sel yang sudah terbentuk secara matang lah. Oke, Bapak dan Ibu, semua pertanyaan jika Bapak dan Ibu ingin tanya bisa tuliskan dulu dalam kolom chat. Jika sesi saya pemaparan materinya sudah selesai dan masih ada waktu, saya akan mencoba untuk menjawab. Oke, tergantung sisa waktu yang tersedia ya. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, jadi stem cell manusia sebetulnya adalah sel yang masih belum memutuskan dia mau jadi sel apa. Jadi kenapa dia disebut stem cell? Dia bukan dimasuk dalam ucapan sebagai sel yang khusus. Adalah karena dia belum menentukan dia mau jadi sel apa. Stem cell manusia terbagi dua yang paling besar. Satu kelompok disebut embryotic cell stem cell. Kedua adalah stem cell orang dewasa. Stem cell manusia paling banyak adalah ketika kita masih dalam kandungan ibu. Kita bisa bayangkan adalah setiap manusia terbentuk dari perjumpaan dari sperma dengan sel telur yang kemudian berubah menjadi embrio. Nah, waktu pembentukan embrio itu kita masih dalam bentuk sel. Sel yang dengan sangat cepat memecah diri dari 2 ke 4, 4 ke 8, 8 ke 16 dan seterusnya dan hitungannya per menit bukan per hari ya. Makanya kenapa dalam waktu kurun waktu contoh 2 bulan, 3 bulan itu hampir sudah terbentuk semuanya. Nah, waktu awal terbentuknya seperti stem cell tadi, yang si embrio tadi, dia langsung akan memecah diri setiap kali dia terbentuk, dia akan langsung stem cell. Ada stem cell yang langsung membuat jantung, membuat liver, membuat usus, membuat tulang dan sebagainya. Dan sampai pada saat kita dilahirkan, sebagian 90% stem cell itu tertinggal. Ada yang tertinggal di tali pusar, ada yang tertinggal di plasenta. Oke, makanya kenapa saat ini muncul yang namanya bank-bank yang menyimpan plasenta yang bertujuan untuk kemudian hari mungkin bisa digunakan. Karena teknologi pengembangan tentang stem cell ini makin hari makin maju dan semakin banyak rumah sakit besar di dunia termasuk farmasi-farmasi besar mengeluarkan biaya tidak sedikit untuk mengembangkan ini. Karena yang kemudian dianggap suatu hari yang paling menjanjikan di ilmu kedokteran adalah stem cell ini. Kita bisa bayangkan, karena jika kita bisa menggunakan stem cell ini dengan benar, maka apapun penyakit kita itu bisa disembuhkan. Teorinya seperti itu. Bahkan penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Kita bisa membuat organ tubuh kita baru tanpa kita harus transplant dari orang lain. Nah, jadi yang tadi saya katakan, walaupun jumlahnya tidak banyak di tubuh yang kita bawa ketika kita lahir, tapi jumlah tersebut akan terus bekerja yang menjadi seperti harapan kita untuk tubuh kita direparasi dari waktu ke waktu. Nah, Bapak dan Ibu, dalam hidup kita, sepanjang hidup kita, organ tubuh kita yang sudah ada itu tidak mungkin 100% akan sempurna. Selalu terjadi pada waktu tertentu dia akan mengalami kerusakan ataupun mati lebih cepat. Ataupun memang sudah waktunya mati. Nah, kalau waktunya sudah mati, supaya tubuh kita tidak langsung menjadi kolaps ataupun langsung ibaratnya mati, maka stem cell itu bertugas untuk terus menambal. Jadi ada bagian organ tubuh kita yang harus ditambal terus-terusan. Ada yang harus diganti terus-terusan.
Seperti contoh umpamanya begini, kalau seperti contoh di darah umpamanya ya, setiap 4 bulan sebetulnya, sorry, kurang lebih setiap 1 bulan ya, ataupun 2 bulan lah ya, darah kita harus diperbarui. Tulang kita setiap 10 tahun itu akan rusak, dan supaya dalam waktu 10 tahun kita tidak langsung patah tulang semua, maka stem cell akan melahirkan sel-sel baru yang berubah menjadi sel tulang untuk menambal area tersebut. Liver kita setiap kurang lebih 180 hari itu akan terus diperbaharui menjadi sel baru. Ini yang disebut regenerasi. Nah, jadi memang walaupun kelihatannya baik, tapi ada beberapa organ tubuh kita yang harus kita jaga baik-baik, super baik-baik. Karena dia hanya bisa terus diregenerasi sampai pada usia tertentu. Setelah itu dia tidak bisa lagi diregenerasi. Yang paling gampang adalah untuk diingat adalah pankreas. Sel beta di dalam pankreas itu hanya bisa diregenerasi, hanya bisa diperbaiki, ditambal oleh tubuh kita ketika usia kita masih 20 hingga maksimum 30 tahun. Setelah usia seperti itu, maka sel beta di pankreas kita sudah tidak bisa diperbaiki. Jadi makanya apa yang pola hidup kita dalam keseharian sampai usia kita 30 akan menentukan seumur hidup kita akan diabetes ataupun tidak. Intinya seperti itu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, tanpa stem cell, ada satu kalkulasi dari ilmuwan menyebutnya gini, tanpa stem cell, semua manusia akan mati maksimum dalam 30 hari. Sebetulnya teknologi tentang stem cell ini mulai berkembang adalah dari sejak Perang Dunia Kedua. Yang kita ingat sekali dalam pelajaran sejarah, akhir dari Perang Dunia Kedua adalah jatuhnya bom di Nagasaki dan Hiroshima di Jepang. Pada hari bom itu meledak, ada jutaan ataupun ratusan ribu orang, kurang lebih 200.000 orang yang meninggal. Tapi gelombang kematian kedua lebih banyak lagi, hampir 10 kali lipat lebih besar daripada yang mati di tempat, adalah kematian oleh karena kerusakan stem cell. Ternyata bom atom tadi, radiasi dari bom atom langsung orang yang terpapar, langsung stem cell-nya mati. Dan kalau stem cell mati kan, seperti tadi saya katakan, dalam keseharian organ tubuh kita kan satu persatu pasti akan rusak. Jadi si tukang tambalnya sudah tidak ada, otomatis seluruh tubuh kita akan kolaps. Bu, kita tidak perlu, jangan amit-amit ya, jangan sampai terpapar ini ya, bom atom ya. Ya kita juga dalam situasi ini saya selalu berharap kita semua ya, sebagai orang yang beragama, kita berdoa jangan sampai kita mengalami yang namanya masa perang nuklir. Anda bisa bayangkan hanya bom atom saja itu bisa menimbulkan efek yang begitu berat. Sedangkan satu nuklir memiliki dampak kerusakan katanya hampir 1000 kali lipat lebih hebat daripada bom atom. Dan saat ini seperti Rusia, Amerika dan Cina, 3 negara besar itu yang lagi sensi-sensian, itu kemungkinan kita yang nggak tahu apa-apa kan dak-dikduk juga ya, jangan sampai itu terjadi. Jangan bukan kita yang perang, tapi kita cuma kena imbasnya aja. Nah, oke, tapi kalaupun tidak, amit-amit jangan sampai terjadi perang nuklir lah, ataupun ini. Dalam keseharian pun kita berhadapan dengan faktor-faktor yang bisa membuat stem cell kita rusak dengan cepat. Paling tidak ada 3 faktor utama. Satu adalah polusi dan rokok. Bapak dan Ibu, yang dari kategori rokok itu yang pertama. Penelitian menyebutkan orang yang merokok selama lebih dari 5 tahun, maka seluruh kemampuan jumlah stem cell di tubuh dia berkurang 80%. Dan sisa yang masih hidup pun kemampuan dia bisa bekerja sisanya tinggal 50%. Dan makanya kenapa banyak penyakit yang datang dari rokok. Dan lebih ininya adalah jangan berpikir, oh saya tidak merokok itu berarti saya aman. Belum tentu. Kenapa demikian?
efek yang sama itu terjadi kepada orang yang menjadi perokok paling tidak 30 menit dalam satu hari. Ataupun mereka berada di dalam satu ruangan yang walaupun orang di sekitar dia sudah tidak merokok, tapi bekas orang merokok di sana. 30 menit saja, efeknya sama seperti kita merokok. Nah, makanya kenapa Bapak dan Ibu, jika ada suami yang merokok, pastikan mereka tidak merokok di dalam rumah. Oke, harus di luar. Kemudian yang kedua, kalaupun tidak merokok, ternyata polusi udara juga sama. Satu penelitian di Amerika Serikat menyebutkan area-area industri. Kalau di Jakarta, dekat Jakarta seperti Cikarang, Bekasi, Kerawang, area-area yang memang area industri. Banyak pabrik di sana. Rata-rata kemampuan orang-orang yang tinggal di situ, kemampuan stem cell-nya tinggal 50%. Jadi stem cell-nya ada, tapi kecepatan dia memperbaiki sesuatu itu tinggal setengah. Itu juga akan mempercepat proses jangka waktu panjang menjadi masalah. Ya. Selain daripada faktor luar ini, adalah faktor yang datang dari tubuh kita sendiri, yaitu penyakit kronis. Dari banyaknya penyakit kronis yang paling cepat membunuh stem cell adalah diabetes. Makanya kenapa diabetes disebut begini, penyakit yang Anda ketika sakit tidak merasa sakit, tapi lama-lama baru sakit. Karena diabetes tidak langsung membunuh, dia baru membunuh setelah 5 hingga 10 tahun ke atas. Karena satu persatu organ tubuh kita akan rusak. Diabetes akan menghancurkan dua pertahanan tubuh kita sekaligus. Satu adalah angiogenesis kita rusak, kedua adalah stem cell kita rusak. Bapak dan Ibu, makanya kenapa dalam kita lihat banyak sekali orang-orang yang kena diabetes, pelan-pelan dia punya ginjal rusak, ataupun pembuluh darah rusak, retina rusak, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah usia. Ini adalah faktor alam. Kita tidak bisa mengatakan mau muda seterusnya. Banyak masalah-masalah kesehatan lebih rentan terjadi kepada orang yang berusia di makin tinggi. Kenapa? Karena semakin usia kita naik, kemampuan stem cell kita secara normal akan semakin turun. Nah, jadi Bapak dan Ibu, bagaimana kita tidak bicara tentang usia ya. Paling tidak yang kita bisa bicarakan, mungkin ada beberapa penelitian mengatakan orang-orang yang menerapkan gaya hidup sehat, mereka memiliki stem cell yang tetap sehat walaupun berusia hingga 90 tahun, 100 tahun. Termasuk orang-orang yang menerapkan vegetarian, termasuk orang-orang yang tidak makan daging merah sama sekali, kelompok orang ini yang sering olahraga dan sebagainya. Makanya kalau Bapak dan Ibu lihat, ada di beberapa desa di daerah Cina yang rata-rata masyarakatnya yang tinggal di sana 80% berusia di atas 90 tahun dan masih bertani di usia di atas 90 tahun. Karena setelah diperiksa mereka punya stem cell masih sehat walaupun berusia 90 tahun. Jadi ada cara yang bisa membuat kita melindungi tubuh kita dengan menjaga stem cell kita melalui apa? Makanan. Memilih makanan yang lebih baik dan menyertakan makanan tersebut dalam keseharian kita. Nah, makanan apa saja sih yang bisa membantu stem cell kita menjadi sehat? Salah satunya adalah seafood. Bagi Anda, Bapak dan Ibu, jika Anda tidak bisa hidup vegetarian, paling tidak batasilah hanya sebatas seafood untuk protein dari hewannya. Itu baik, ya. Nah, cuman tetap harus ini ya. Terbaik adalah seafood dari laut. Saya tidak katakan apakah 100% bebas merkuri atau ini, tapi lebih baik daripada dari air tawar yang tambak ya. Kedua adalah bahan-bahan yang mengandung yang datang dari whole wheat. Nah, whole wheat ini memiliki bioaktif polifenol yang sangat tinggi dan ini akan membuat usia stem cell kita lebih panjang dan kemampuan bekerja stem cell kita menjadi lebih aktif. Kemudian apa? Oh, ternyata buncis. Sering-seringlah makan buncis. Anda yang pembenci buncis mungkin sudah saatnya berubah pikiran. Karena buncis itu ternyata baik untuk melindungi stem cell kita rusak dari akibat radikal bebas. Kemudian adalah beta glukan.
beta glukan itu tidak ada di dalam daging, tapi dia hanya ada di dalam kulit. Kulit apa? Kulit gandum ataupun kulit oat. Nah, makanya kenapa Bapak dan Ibu, kalau Anda minum Greenfield, di dalam Greenfield salah satu bahannya itu adalah kulit oat. Karena kenapa? Yang ingin dikejar adalah beta glukannya. Nah, beta glukan ini sangat ini bisa membantu, bukan hanya meningkatkan kemampuan stem cell Bapak dan Ibu, menyehatkan stem cell. Saya harus sampaikan begini ya, stem cell tidak bisa ditambah. Jadi kalau ada yang mengatakan, minumlah ini bisa menambah stem cell tidak bisa ditambah. Sudah menjadi bekalnya di situ. Cuman yang menjadi masalah adalah begini, kehidupan setiap hari, faktor-faktor tidak sehat ini akan membuat stem cell yang sudah ada menjadi lebih cepat mati, dan kalau dia sudah mati, dia tidak bisa bereplika lagi, jumlahnya makin sedikit, ataupun kemampuan bekerjanya makin turun. Nah, dua-duanya jadi masalah. Makanya beta glukan ini menjaga agar stem cell kita tidak gampang rusak ataupun mati. Jadi bekal yang kita, tabungan yang kita dapatkan dari waktu kita lahir itu akan terus dijaga dengan baik. Kemudian kunyit ternyata membantu, khususnya bagi Bapak dan Ibu penderita diabetes. Tadi yang saya katakan, penyakit kronis yang paling mempercepat kematian stem cell adalah diabetes. Yang kedua adalah kolesterol ya. Kolesterol tinggi, tapi kalau yang pertama diabetes. Kunyit ini membantu ya. Kemudian yang seterusnya adalah respirator. Respirator awalnya dulu ternamanya adalah dari itu yang disebut sebagai kebiasaan orang Prancis. Orang Prancis, ilmuwan agak sedikit kepo dengan orang Prancis. Kebiasaan makan orang Prancis, mereka suka sekali dengan daging merah. Tapi kenapa angka penyakit jantung itu sangat rendah di Prancis? Ternyata karena setiap kali mereka makan daging merah, mereka pasti minum anggur merah ataupun red wine. Red wine, bahan-bahan anggur yang warna hitam ataupun ungu ini, kulitnya ketika sudah sudah difermentasi akan mengandung respirator lebih tinggi. Nah, respirator ini sebagai ini yang membantu kesehatan jantung. Nah, Bapak dan Ibu, bagi Anda yang tidak kaum muslim tidak bisa minum red wine karena kan itu mengandung alkohol, bisa gunakan beberapa pilihan lain seperti cranberry, seperti anggur. Itu adalah bahan anggur tapi yang lebih banyak makan ya. Tapi ingat, hati-hati, anggur itu termasuk buahan yang residu pestisidanya sangat tinggi. Jadi pilihlah anggur organik. Kalaupun mau cranberry yang organik yang bisa membantu kesehatan jantung Bapak dan Ibu dengan kandungan respirator yang cukup. Kemudian bahan-bahan bahan zeatin. Zeaxanthin ini ada di sayuran seperti kale tadi lagi, termasuk brokoli, collard green, buncis, dengan bahan-bahan makanan lain. Nah, zeaxanthin ini sangat efektif membantu untuk meningkatkan kemampuan stem cell khusus di bagian liver saja, ya. Kemudian mangga dia memiliki satu bahan yang disebut mengiferin yang dia membantu keaktifan stem cell di bagian pankreas. Tapi saya harus ingatkan, keaktifan ini hanya bisa terjadi ketika Anda masih muda, di bawah 30 tahun. Setelah 30 tahun, tidak ada lagi bagian dari stem cell di bagian pankreas yang bisa diapa-apakan. Makanya tetap harus jaga kesehatan ya. Dan menerapkan pola hidup Mediterania. Pola hidup Mediterania adalah, bahasa mudanya adalah, pertama, makanlah karbohidrat kompleks sebanyak mungkin. Dalam satu hari kita harus banyak makan karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks berbeda dengan karbohidrat simpel.
Seperti Bapak dan Ibu makan nasi putih itu karbohidrat simple. Tapi kalau makan seperti wheat, makan seperti oat, makan seperti gandum seperti itu, yang masih whole grain, itu masuk ke dalam karbohidrat kompleks. Yang kedua, porsi yang harus lebih banyak adalah sayur dengan buah. Baru dengan porsi yang ketiga makin ke atas makin sedikit. Sampai akhirnya, kalaupun Bapak dan Ibu suka makan yang manis, hanya dibatasi 1 bulan sekali makan makanan manis. Seperti kue-kuean, es krim, segala macam. Hanya 1 minggu sekali makan daging, yang daging merah dan sebagainya. Nah, ini adalah Mediterranean diet. Jangan Mediterranean diet itu biasanya itu kebalikan dari pola makan kita sehari-hari. Biasanya kalau kita pola makan sehari-hari malah kita balikan. Yang paling banyak refining grain, ataupun disebut nasi putih paling banyak. Kedua adalah gorengan, istilah minyak semua paling banyak. Ketiga adalah daging semua paling banyak. Baru sayuran dengan buah ya seadanya, sedapatnya. Kalau nggak dapat ya nggak apa-apa. Nah itu malah berbahaya. Dan yang terakhir adalah puasa. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah good news. Anda sedang melakukan puasa, ini adalah posisi baik Bapak dan Ibu untuk memperbaiki stem cell Bapak dan Ibu. Cuman berbuka selama menjalankan puasa, apa yang makanan yang Anda makan ketika berbuka dan juga sahur itu akan menentukan manfaat untuk stem cell-nya baik atau tidak. Oke, saya hari ini tidak berbicara tentang masalah agama, tapi yang saya bicara dari sudut pandang kesehatan. Waktu Anda berpuasa sehari kan kurang lebih 14 jam kalau nggak salah. Dan Anda hanya berbuka dengan greenfield organik, dengan buah, dengan sayur, Anda bisa menguatkan stem cell Bapak dan Ibu. Tapi kebalikannya, ketika 14 jam berpuasa kemudian makan dengan gulai semua yang santan-santan, gorengan dan segala macam, itu malah akan menghentikan proses tubuh Bapak dan Ibu menguatkan stem cell. Jadi apa yang Anda pilih pola makan selama berpuasa ini akan menentukan manfaat kesehatannya sehingga sebagaimana banyaknya. Jadi sayang dalam 1 tahun ada kesempatan 1 bulan yang mewajibkan puasa, kalau tidak digunakan untuk ekstra benefit ya, ataupun manfaat yang lebih baik. Kemudian green tea itu juga baik untuk membunuh stem cell di dalam tubuh Bapak dan Ibu. Nah, di sini mungkin Anda mengatakan stem cell kok bisa dibunuh? Stem cell ini bukanlah stem cell sehat, tapi stem cell yang sudah menjadi kanker. Anda mungkin sering mendengar kasus begini, orang yang terdiagnosa kanker setelah melakukan kemoterapi dan sebagainya, akhirnya dinyatakan 100% sembuh, bersih semua. Tapi 6 bulan kemudian tiba-tiba muncul lagi. Kenapa demikian? Karena ada beberapa sel kanker tersebut sudah ada membajak beberapa stem cell kita yang secara di screen itu tidak akan terlihat karena dia menyaru seperti stem cell yang sehat, tapi dia adalah stem cell kanker. Nah, biasanya stem cell kanker akan dengan giat melahirkan anak-anak kanker baru yang lebih ganas, yang lebih kuat terhadap obat yang sebelumnya. Makanya recurrence ataupun kambuhan kanker biasanya lebih ganas dan menyebabkan kefatalan yang lebih parah dibandingkan yang pertama, gara-gara ini. Nah, jadi Bapak dan Ibu, apa yang bisa kita lakukan? Green tea ternyata sangat bermanfaat. Karena green tea, dia tidak membunuh sel kanker saja, tapi dia juga mempercepat stem cell kita yang sudah berubah menjadi kanker tadi. Kemudian juga membunuh stem cell yang sudah berubah menjadi kanker. Kayak walnut juga membantu membunuh stem cell yang sudah berubah jadi kanker. Minyak zaitun, kemudian bahan-bahan yang ada di dalam masuk ke dalam bahanan ini. Semua bahan makanan ini bisa mempercepat